Tak ada gading yang tak retak, tak ada program yang tanpa kendala. Itulah sebabnya terjadinya kasus keracunan massal dalam program makan bergizi gratis menjadi pelajaran berharga. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini pun terus-menerus dibenahi agar terus membaik setiap harinya. Upaya pembenahan itu pun kian terlihat ketika Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bakal terlibat lebih dalam. Hal itu terungkap ketika Komisi 9 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama BPOM dan Badan Gizi Nasional pada Rabu 21 Mei lalu. Dalam rapat itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar secara gamblang mengungkap penyebab keracunan massal yang dialami oleh ratusan siswa penerima manfaat makan bergizi gratis. Setidaknya, menurut Taruna, ada 3 faktor yang membuat para siswa keracunan makanan. Temuan itu terungkap setelah BPOM mengidentifikasi 17 kejadian luar biasa yang tersebar di 10 provinsi. Nah, dari 17 kasus sebelumnya, 17 kasus yang ada terjadi di 10 provinsi, kami menemukan faktor penyebab. Jadi kan kami melakukan tugas. Ada faktor penyebabnya kenapa terjadi keracunan itu. Pertama, terjadi kontaminasi awal bahan pangan. Kami temukan itu. Sumber kontaminasi bahan mentahnya, air bakunya, pencucian, lingkungan pengolahannya, penjamaah makanannya itu kurang steril. Kemudian kami juga mendapatkan faktor penyebab kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan bakteri, Bapak. Ada pengendalian suhu dan waktu, misalnya susu dia muncul beberapa bakteri yang bisa tumbuh karena penyimpanannya tidak tepat, kondisi makanan dan proses pengolahannya. Dan terakhir penyebabnya dari 17 kasus yang kita temukan itu, ada kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan hygiene dan sanitasi. Yang kedua, pengendalian suhu, praktek penanganan makanan, dan pengawasan monitoringnya yang tidak tepat. Nah, aspek penerapan keamanan pangan, penjaminan keamanan, pemahaman, dan seterusnya, ini kami akan jelaskan nanti pada saat pelaksanaan SPPI, trainingnya supaya mereka tahu. Dan terbentuk nanti SPPG-nya semakin siap. Dan kalau SPPG-nya semakin siap, maka keracunan bisa dicegah. Menurut Taruna, 3 faktor penyebab keracunan itu mencerminkan berbagai masalah yang masih bisa dibenahi. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program MBG sebagai langkah strategis untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting yang masih tinggi di Indonesia. Hal ini didasari keprihatinannya lantaran sekitar 21,5% anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. Kondisi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak secara permanen. Dengan menyediakan makanan bergizi secara rutin kepada anak-anak dan ibu hamil, program ini diharapkan dapat menurunkan jumlah stunting secara signifikan. Selain itu, program ini juga untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal karena tingginya perputaran uang dalam penyediaan bahan makanan. Program MBG tentu bukan pekerjaan ringan. Mengingat anggaran yang dibutuhkannya juga besar, pemerintah mendanai program ini melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dengan mempertimbangkan efisiensi dan realokasi anggaran dari sektor lain. Pada tahun pertama, sejak dimulai pada 6 Januari lalu, dibutuhkan alokasi sebesar 71 triliun rupiah untuk menjangkau sekitar 15 juta penerima manfaat. Untuk mencapai hampir 83 juta penerima manfaat, perlu tambahan anggaran hingga 100 triliun rupiah. Total anggaran program ini diperkirakan mencapai 450 triliun rupiah per tahun jika diterapkan secara penuh di seluruh Indonesia. Sejauh ini, presentasi jalannya program ini cukup tinggi dengan tingkat keberhasilan operasional mencapai 99,99%. Hal ini berdasarkan data yang menunjukkan bahwa dari lebih dari 34 juta penerima manfaat di bulan Mei, jumlah kasus keracunan makanan yang dilaporkan sekitar 200 orang. Jumlah ini setara dengan sekitar 0,005% dari total penerima manfaat. Tentu, pemerintah tidak menganggap remeh kasus keracunan massal yang terjadi. Bagaimanapun, hal itu tidak semestinya terjadi. Kolaborasi antara BPOM dan BGN diharapkan bisa meminimalisir kasus keracunan massal, sehingga sampai akhir Desember tahun ini, program akan berjalan lancar.
Saya merasa jangan memuji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil insya Allah Desember 2025. Kalau kita buktikan bahwa kita bisa menyelenggarakan 80, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita. Dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi, pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat. Men of our time.